Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Budiman. Saya Nurfi Fadilah ingin mempresentasikan mengenai strategi Humas Dewan Energi Nasional dalam mensosialisasikan kebijakan energi di Indonesia. Latar belakang penelitiannya, Dewan Energi Nasional atau DEN berperan penting dalam merumuskan dan memantau pelaksanaan kebijakan energi di Indonesia, termasuk pengembangan energi terbarukan, efisiensi energi, dan ketahanan kuantitas energi nasional. Tantangan yang dihadapi Den dalam mengomunikasikan kebijakan ini sangatlah kompleks, mengingat masyarakat luasnya bersifat heterogen, mencakup berbagai latar belakang pendidikan, geografi, dan pemahaman terkait energi. Dalam konteks ini, strategi komunikasi PR menjadi faktor penting untuk memastikan pesan-pesan politik yang dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Tanpa strategi yang efektif, banyak kebijakan penting yang dikembangkan mungkin terabaikan atau bahkan kurang dipahami oleh masyarakat, sehingga mempengaruhi implementasi dan keberhasilan program energi nasional. Efektivitas strategi public outreach yang dilakukan Humas Den juga bergantung pada kerja sama dengan pihak lain, seperti kementerian terkait, perusahaan energi, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan berkolaborasi dengan berbagai faktor, pesan-pesan politik dapat disampaikan melalui berbagai saluran dan metode, seperti seminar, lokakarya, media elektronik, dan program televisi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa informasi terkait kebijakan energi tidak hanya disebarluaskan, tetapi juga menjangkau daerah-daerah terpencil di Indonesia, di mana akses terhadap informasi masih menjadi hambatan. Untuk teori penelitian, pada penelitian ini menggunakan teori komunikasi publik atau public communication theory, yaitu proses pengiriman dan penerimaan pesan dari pengirim atau sumber pada khalayak luas atau penerima. Komunikasi publik dapat dilakukan secara tatap muka maupun melalui media. Kaitan antara teori dengan permasalahan, pada penelitian ini menggunakan teori komunikasi publik, yaitu karena menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Teori komunikasi publik juga akan membantu menganalisis bagaimana Dewan Energi Nasional menyampaikan informasi kepada publik dan menerima umpan balik. Untuk fokus utamanya yaitu bagaimana komunikasi yang efektif dapat memengaruhi pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan energi. Landasan konseptual, yang pertama yaitu ada ilmu komunikasi, di mana peneliti menjelaskan pengertian dari ilmu komunikasi itu sendiri. Yang kedua itu ada strategi, peneliti menjelaskan pengertian strategi menurut para ahli. Lalu ada humas, apa itu peran humas atau dan pengertian humas sendiri. Ada sosialisasi, kita ada si peneliti juga menuliskan pengertian dari sosialisasi dan Dewan Energi Nasional, apa itu Dewan Energi Nasional, dan kebijakan energi serta strategi humas. Paradigma penelitian. Pada penelitian ini, paradigma yang digunakan yaitu post-positivisme, yang dimana berfokus pada penyebaran informasi secara objektif dan faktual, mengutamakan kejelasan data dan bukti. Dalam konteks DEN, dapat diterjemahkan sebagai upaya untuk mensosialisasikan kebijakan energi dengan menggunakan data dan informasi yang akurat, serta mengedepankan aspek ilmiah dan teknis dari kebijakan energi, seperti efisiensi energi, sumber daya energi terbarukan, dan dampaknya terhadap ekonomi dan lingkungan. Lalu untuk relevansi paradigma post-positivisme sebagai penyampaian informasi berbasis data yang objektif untuk membangun pemahaman yang lebih baik mengenai kebijakan energi yang kompleks. Nah, dalam penelitian ini metode penelitian menggunakan observasi langsung dan wawancara ahli ilmu komunikasi. Dengan melakukan observasi, pengamatan langsung di lapangan dapat dilakukan pada saat jam kerja
Pengamatan ini dilakukan untuk mencari informasi yang berkaitan dengan data, seperti kegiatan sosialisasi kebijakan energi. Serta wawancara dilakukan peneliti dengan alasan agar peneliti mampu mengajukan pertanyaan dengan bertatap muka langsung pada partisipan ataupun narasumber. Dengan menggunakan teknik wawancara, narasumber juga dapat lebih bisa menyampaikan informasi secara langsung sehingga peneliti mampu mendapatkan jawaban lebih rinci dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada narasumber. Untuk sifat penelitian, penelitian ini mencerminkan pendekatan kualitatif dan tujuan penelitian bersifat deskriptif. Yang berarti, fokus utama penelitian adalah untuk menggambarkan fenomena yang terjadi. Penelitian ini akan menggambarkan bagaimana Dewan Energi Nasional menerapkan strategi humas dalam mensosialisasikan kebijakan energi di Indonesia melalui media sosial dan penyuluhan, serta bagaimana audiens audiens menafsirkan dan merespon pesan yang disampaikan. Peneliti juga bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai fenomena ini tanpa bertujuan untuk menguji hipotesis tertentu. Lalu subjek dan objek penelitian. Subjek dan objek penelitian ini yaitu subjek yang pertama, strategi humas Dewan Energi Nasional, lalu objek penelitiannya yaitu dalam mensosialisasikan kebijakan energi di Indonesia. Nah, untuk yang terakhir, kesimpulan, pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan paradigma penelitian ini menggunakan post-positivisme, yang dimana penelitian ini terdapat wawancara, narasumber, dan observasi sebagai metode pengumpulan data penelitian. Strategi Humas Den telah berhasil membangun kesadaran yang lebih tinggi tentang kebijakan energi di Indonesia. Namun untuk mencapai suatu perubahan perilaku yang lebih signifikan, dibutuhkan usaha yang lebih integritas dan berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi, pendekatan berbasis komunitas, dan komunikasi yang lebih inklusif menjadi kunci untuk mensosialisasikan kebijakan energi dengan lebih efektif di masa depan. Terima kasih, Pak Budiman. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.